Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam kalian sekalian. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita belajar dimensi 3. Dimensi 3. Nah, tapi dalam konsep dimensi 3, kita belajar yaitu konsep jarak. Nah, pada konsep jarak yang kita pelajari ada beberapa, yaitu jarak dari titik ke garis. Di sini kita punya garis, kita nama garis G, lalu kita punya titik A. Nah, bagaimana jarak dari titik A ke titik G? Maka kita tarik garis lurus dari A ke G, harus siku-siku. Maka inilah dia jarak dari A ke D atau G. Misalnya katakanlah G. Nah, ini namanya jarak dari titik ke garis. Nah, bagaimana kalau dia jarak dari titik ke bidang? Katakanlah di sini ada titik B, lalu kita punya bidang, katakanlah bidangnya bidang alfa. Nah, bagaimana kita mencari jarak dari titik B ke bidang alfa? Maka kita proyeksikan. Jadi, kita proyeksikan titik B ke bidang alfa, yaitu kita cari dua garis yang berpotongan pada bidang alfa tegak lurus bidang B. Jadi, mungkin garis yang kita cari adalah satu garis ini, katakanlah ini garis G, kemudian ini ada satu garis lagi, katakanlah garis L. Maka kita tarik garis dari titik B ke garis perpotongan G dan L. Nah, maka B tegak lurus dengan garis G dan B juga tegak lurus dengan garis L. Nah, maka si B tegak lurus dengan bidang. Jadi syaratnya cari dua garis yang berpotongan. Nah, jarak titik ke garis. Nah, bagaimana dari garis ke garis? Misalnya dua garis, garis G dan garis L. Nah, untuk cari jarak garis G dan garis L, kita tarik garis lurus ke garis yang tegak lurus dengan G maupun tegak lurus dengan L. Tegak lurus dengan G dan tegak lurus dengan L. Kalau ada titik A di sini, maka ini titik B misalnya, maka ini ada jarak dua garis yang tegak lurus. Nah, oke, jadi begitu konsepnya. Maka coba kita langsung sebuah soalnya di soal LKS. Nah, soalnya berikut ini. Oke, jadi kita langsung baca soalnya. Perhatikan 5 TKLMN berikut. Alas limas berbentuk persegi, alasnya KLMN persegi dengan tinggi limasnya 4, kemudian sisi alasnya 8. Maka jarak titik T ke M. Jadi kita punya limas, kita ambil limasnya, kita keluar T, K, L, M, N. Kemudian sisinya 8, lalu tingginya 4. Nah, tinggi limas yang mana? Yaitu K, perpotongan dari KL dan MN. Jadi kita tarik garis KL, KL, NL. Nah, tingginya adalah yang dari sini ke sini. Nah, kalau ini kita anggap titik O, maka TO adalah 4, tingginya 4. Nah, pertanyaannya TM-nya berapa? Jarak dari titik T ke titik M. Nah, kalau kita ingin mencari jarak, maka konsepnya adalah kita cari bidangnya segitiga. Jadi jarak dari TM kita anggap ini ruas dari segitiga. Segitiga mana? Segitiga T OM, di mana ini siku-siku di O. Nah, berarti
kita ingin cari TM, berarti kita harus cari OM. Nah, kalau KL-nya juga 8, ini kan persegi 8, maka ini kan diagonal dari sisi. Berarti ini 8 akar 2. Berarti kalau ini kita bagi 2, 4 akar 2, maka di sini juga 4 akar 2. Maka di sini berapa? Nah, untuk mencari situ berapa, jadi kita ambil segitiga ya siku-siku P O M, di mana dia siku-siku di O ya. Jadi kita ambil segitiganya T O M, di mana siku-siku di O. Nah, kalau TO-nya adalah tinggi, berarti ini 4. Kemudian di sini adalah 4 akar 2. Nah, maka TM-nya berapa? Nah, untuk mencari TM berarti kita kuadrat 4 kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, tapi ada cara cepatnya kan. Jadi yaitu ini 4-nya adalah 4 akar 1, ini 4 akar 2, maka TM sama dengan 4 akar. Nah, di depan siku-siku itu sisi yang panjang, maka 1 dan 2-nya ditambahkan. Jadi 1 tambah 2, yaitu 4 akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3, jawabannya D. Oke, jadi kita cari segitiga yang mewakili POM. PKM bisa juga, tapi kalau ada segitiga siku-siku, maka mendingan kita ambil yang segitiga siku-siku. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini soalnya kita baca dulu. Balok PQRSTU PW, panjang PQ-nya 6, PS-nya 4, PT-nya 3. Titik Q merupakan perhubungan diagonal QVRU, maka jarak P ke X. Nah, jadi kalau kita punya balok, ini baloknya P, Q, R, S, T, U, P, W. Nah, kemudian di soal dikasih tahu PQ 6. Ini ada 6 sisi. Kemudian PS berarti yang ini 4. Kemudian PT tingginya 3. Kemudian titik X perpotongan QVRU, maka di sini QVRU ada titik X di sini. Nah, maka jarak P ke X. Jarak dari P ke X berapa? Nah, jarak dari P ke X-nya berapa? Oke, kalau gitu kita cari segitiga yang mewakili PX, tapi kalau kita gambarkan perpotongan diagonalnya dulu ya. Jadi antara Q dengan P ada garis, kemudian UR, RU, ini juga ada garis. Nah, perpotongannya ini adalah X-nya. Nah, maka segitiga yang kita ambil adalah PQX. Jadi kita ambil segitiga PQX. Nah, apakah segitiga ini siku-siku dan siku-sikunya di mana? Oke, siku-sikunya adalah PQX, siku-siku di Q. Nah, kenapa siku-siku di Q? Karena untuk menentukan apakah PQ tegak lurus dengan QV, maka tekniknya adalah gini. PQ tegak lurus dengan bidang QRVU, maka PQ juga tegak lurus dengan semua garis pada QRVU. Jadi termasuk garis QV, maka PQ tegak lurus dengan QV berarti tegak lurus juga dengan QX. Nah, jadi kesimpulannya kalau tegak lurus maka siku-siku di Q. Nah, berarti kalau gitu kita ambil segitiga PQX. Kita ambil segitiga PQX. Nah, di mana panjang sisinya 6, lalu
berapa? QX. Nah, ini kan tadi PS 4, berarti QR juga 4. Kemudian tingginya 3, berarti RV juga 3. Berarti 43, berarti 34, berarti QV 5. Nah, ini berarti 5. 5-nya QV ya. Nah, berarti QX-nya berarti setengah dari 5. Berarti 5/2. Nah, gitu. Lalu berapa mencari PX-nya? Untuk mencari PX-nya, jadi depan siku-siku berarti dia yang lebih panjang. Kalau kita pakai rumus Pitagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, di mana A-nya adalah di depan siku-siku. Nah, tapi cara menghitungnya kita pakai kesebangunan. Ini kalau kita kali 2 jadi 5, lalu ini kita kali 2 jadi 12. 5, 12, maka hasilnya ini 13 Pitagorasnya kan, 5, 12, 13. Ingat Pitagoras kalau dia 3, 4, dan 5. Kemudian kalau 5, 12, dan 13. Caranya gimana? Ini kan 3 kuadrat. Ini kalau 3 kuadrat 9, maka ini dibagi 2, 4, dan 5. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat adalah 25. 25-nya baru 12 dan 13. Jadi selisih 1. Kemudian kalau dia 7, 7 kuadrat berarti 49. 49 dikurangi 1 dulu, jadi 48. 48 bagi 2, 24. Nah, satunya 25-nya di sini. 9 kuadrat, 81. Kurangi 1 dulu, 40. 80 bagi 2, 40. Dan tambah satunya di sini. Oke, kalau gitu, 5, 12, 13. Nah, kalau tadi dikali 2, berarti sekarang dibagi 2, berarti 13/2. Jadi PX-nya adalah 13/2 atau 6,5. Nah, maka jawabannya ya yang D. Oke. Penekanannya adalah bagaimana kita memastikan segitiga PQX ini adalah siku-siku. Kalau kita punya gambar kelihatannya nggak siku-siku, atau kita ragu bahwa itu siku-siku atau enggak, maka ingat syaratnya. Ini ada teoremanya ya. Jadi apabila suatu garis tegak lurus dengan bidang, yaitu dalam hal ini garis PQ tegak lurus dengan bidang QRVB, maka dia tegak lurus dengan semua garis pada bidang QRVB termasuk garis QV. Begitu juga dengan QR, begitu dengan Q2, pokoknya semua garis yang ada pada bidang. Nah, begitu untuk menjawab soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita punya kubus. Oke, kita baca soalnya dulu. Kubus PQRSTUVW mempunyai panjang lurus 4. Jarak P ke diagonal W. Jadi kita punya kubus PQRS TUVW. Panjang lurusnya 4, berarti semua sisinya 4, ini 4, ini 4, 4. Jarak titik P di sini ke diagonal W. W berarti yang ini. Nah, oke, jadi kita garis dari I ke U. Nah, kemudian jarak dari P ke W. Jadi kalau kita nanti buat segitiga PU kemudian PW, ini segitiga apa yang terdapat? PU PW. Nah, ini segitiga. Oke, PW kan diagonal bidang. PU juga diagonal bidang. Nah, maka nanti segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka kalau kita jatuhkan P ke garis UE, maka dia persis di tengah. Persis di tengah berarti dia persis di sini. Persis di tengah. Nah, jadi dia jadi misalnya kan di sini ada titik X. Nah, maka PX
itu dia berubah garis tinggi sehingga ini jadi siku-siku 2. Berarti segi 3 sama kaki. Oke, sisinya 4, berarti 4 di sini juga 4. UW berarti diagonal bidang, berarti 4 akar 2. Kemudian PU 4 akar 2. PW 4 akar 2, berarti semuanya 4 akar 2, berarti diagonal, berarti segitiga sama sisi malah jadinya. Jadi bukan lagi segitiga siku-siku, tapi jadi segitiga sama sisi. Oke, kalau kita ambil segitiga sama sisinya, P, U, W. Nah, ternyata semuanya 4 akar 2, 4 akar 2. Di sini titik X-nya, berarti di sini ada X. Berarti ini juga 4 akar 2, berarti di sini 2 akar 2, di sini 2 akar 2. Nah, lalu X ke P kita tarik garis, dan dia merupakan siku-siku di X. Oke, nah berarti 2 akar 2, 4 akar 2, maka berapakah PX? Berarti yang lebih panjang yaitu PU. Kenapa? Karena di depan siku-siku selalu lebih panjang. Nah, kalau ini jadikan 2 basis yang di depannya, maka ini kan 2 kali 2. Kalau 2-nya masuk ke dalam, akar 4. Akar kali 2 berarti akar 8. Nah, maka PX-nya adalah 2 akar 8 dikurangi 2. Kenapa dikurangi? Karena ini lebih pendek, PX-nya lebih pendek daripada PU-nya. Berarti 8 2 akar 6, berarti 2 akar 6. Jadi, hasilnya adalah 2 akar 6, jawabannya yang E. Nah, sebenarnya sih tidak harus segitiga PUW, bisa juga segitiga yang lain, yaitu PX. Nah, oke. Kalau pakai segitiga PTX, boleh juga. Nah, PX 4. Kemudian PX 4. TV 4 akar 2, berarti TX-nya 2 akar 2. Nah, berarti PX berapa? Nah, 4 ini kan sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 berarti 2 akar 4. 2 akar 4 berapa? Akar 4, 2 kali 2, 4 ya, berarti pas ya. Nah, jadi kalau kita pakai segitiga ini, maka siku-siku di T. Kenapa siku-siku di T? Karena TX tegak lurus dengan bidang TUPW. Maka TX tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang, termasuk garis TV. Oke, maka siku-siku di T. Jadi kita yakin dan pasti bahwa itu segitiga siku-siku. Nah, 2 akar 4, 2 akar 2, ini berarti TX-nya lebih panjang dari PT dan TX, berarti yang di dalam akar, kalau sini sama-sama 2, maka yang dalam akar ini tampakkan, berarti 2 akar 4 tambah 2 berarti sama dengan 6. Jadi jawabannya 2 akar 6, boleh juga seperti itu. Jadi malah lebih simpel seperti ini ya. Oke, jadi jarak P ke diagonal UW adalah 2 akar 6. Nah, kita lanjutkan soal selanjutnya, nomor 4. Kita baca lagi soalnya dulu. Pelok PKLMN, PQRS, KL-nya 3, LM 4, KP 12. Jarak R ke diagonal PM. Jadi, ini baloknya KLMN, PQRS. Lalu KL-nya 12, KL-nya 3, LM 4, KP berarti tingginya 12. Jarak dari R ke PM. PM berarti diagonal bidangnya. Nah, kita cari segitiga. Atau kita buat garis PM dulu ya. Jadi P, PM, kemudian terbentuk segitiga mana? Yaitu segitiga P
R, RM. Nah, lalu untuk mencari jarak R ke PM, berarti kita tarik garis tegak lurus dari R ke PM. Katakanlah misalnya garisnya yang ini, misalnya aja ya. Nah, berarti siku-siku di sini, katakanlah di sini PX. Nah, berapakah PX-nya? Kemudian, apakah segitiga PMR siku-siku juga? Siku-siku di mana? Di P, di M, atau di R? Di R. Kenapa di R? Karena garis RM tegak lurus dengan bidang atap, maka RM juga tegak lurus dengan semua garis yang atap. Seperti di sini ya, segitiga siku-siku. Oke. Tinggi 12, berarti kalau KP 12, RM juga 12. 3, 4, berarti KM-nya 5 ya, berarti PR juga 5. Nah, kemudian PM-nya bisa dicari. 5, 12, di depan siku-siku berarti 13. Kalau begitu, berapakah RX? Nah, kita gunakan rumus luas. Jadi kita gunakan rumus luas segitiga. Rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, kalau kita pandang alasnya PM, maka tingginya yang RX. Setengah PM dikali RX. Nah, sekarang gantian. Alasnya kita jadikan PR, maka tingginya RM. Tingginya harus ditambah dengan alasnya. Berarti setengah dari alas PR kali RM. Oke, semua data udah ada, maka tinggal kita substitusi. Setengahnya bisa kita coret. PM ini 13. RX-nya yang mau kita cari. PR 5. RM 12. Nah, berarti RX sama dengan, berarti yang dikalikan 60 per 13. Jadi hasilnya adalah 60 per 13 cm, maka kuncinya adalah yang A. Oke, jadi cari segitiga yang terjadi. Jadi kalau ada titik R ke titik PM, ingat teoremanya. Pada sebuah titik dan sebuah garis akan dapat dibuat sebuah bidang. Nah, bidangnya ada bias segitiga PMR. Tapi ingat teorema-teorema yang lagi, yang mana kita tegak lurus. Nah, ternyata RM juga tegak lurus dengan PR. Kenapa? RM tegak lurus dengan atap atau bidang PRM. Nah, itulah pembahasan nomor 4. Kita lanjutkan nomor 5. Nah, kita kembali ke kubus lagi. Oke, kita baca soalnya dulu. Kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8. Titik M berada di tengah rusuk EH. Nah, jarak M ke AG. Jadi kita ambil kubusnya ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik M berada, panjang rusuknya adalah 8, berarti sebenarnya sampai 8. Titik M berada di EH. Dengan EH, maka ini ada titik M, membagi 2 sangat panjang, berarti M-nya 4, NH-nya 4. Nah, jarak M ke AG, berarti M ke diagonal rusuknya. Nah, kita gambarkan garis AG-nya dulu. AG ada garis, kemudian segitiga yang terbentuk apa? AMG kan? Jadi segitiga yang terbentuk adalah AMG. Kemudian segitiganya gimana? Siku-siku, atas sama kaki, atas sama sisi. Nah, kita perhatikan AM, GM. Sama nggak nih panjangnya? Ini AE 8, ini 4. HG 8, HM 4. Berarti sama ya? Berarti tarik garis dari M ke garis AG,
dan ternyata dia adalah sama kaki, maka dia membagi AG sama panjang, berarti dia jadi garis tinggi, jadi garis bagi. Jadi M ke tengah ini ya. Nah, tapi itu di tengah-tengah, dan dia berarti siku-siku. Maka ini siku-siku, ketemu MN. Nah, berapakah MN-nya gitu ya. Oke, segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Coba kita ambil segitiganya dulu. Ambil segitiganya dulu. Segitiga A, G, M. Nah, oke, jadi kalau kita ambil, berarti kita harus cari AG. AG berarti kalau yang 88, berarti ini diagonal ruang. 8 akar 3. AM. Nah, untuk cari AM gimana? Berarti kita ambil AEM. Ambil segitiga AEM, siku-siku di E. AE 8, berarti EM 4. Nah, 8 itu kan 4 kali 2. 4 kali 2. 4 akar 4. Akar 4, 2. Nah, mencari AM berarti ya sisi yang lebih panjang di antara 4 akar 4 dan 4 ini kita buat 4 akar 1. Maka nanti 4 akar, satunya tambahkan 4 jadi 4 akar 5. Jadi ini 4 akar 5, ini juga 4 akar 5. Kemudian kita garis dari M ke M tadi. Dan ini garis bagi, karena dia bagi sama panjang. Garis berat. Dan dia adalah siku-siku. Nah, berarti kalau di sini 4 akar 3, maka di sini 4 akar 3, di sini 4 akar 3, kan 8-nya dibagi 2 ya. Nah, berapakah titik MN tadi? 4 akar 3, 4 akar 5, maka ini lebih pendek ya daripada yang NG, berarti 5 dan 3-nya dikurangi, maka ini 4 akar, 5 kurang 3 sama 2. Oke, demikian pembahasan nomor 5. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.